channel ICT Smart. Di video kali ini gua akan membahas sedikit tentang pengenalan HTML, atau video ini membahas tentang HTML series. Di series ini kita dimulai dari video pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan HTML atau Hypertext Markup Language. HTML itu, sekali lagi saya bilang, HTML itu bukan bahasa pemrograman, tapi bahasa pembantu atau bahasa markup dalam pembuatan aplikasi berbasis web atau pembuatan web. Nah, di video kali ini kita akan mengenal struktur dari bahasa HTML ini atau markup language ini, dan kita akan mencoba studi kasus untuk pembuatan table. Ya, langsung aja. Yang kalian butuhkan udah pasti sebuah kode editor. Terserah kalian untuk menggunakan Notepad++, Dreamweaver, ataupun kode editor lainnya. Tapi di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Saya menggunakan sistem operasi dari Linux, yaitu Teh Linux. Nanti kalian bisa searching aja. Ya, kita akan membuat sebuah file dulu. Kita buat file di kode editornya, kita simpen dulu. Kita buat di desktop aja. Latihan 1. Kita buat namanya latihan 1. Itu .html. Save. Setelah itu kita buat struktur dasarnya. Struktur dasar dari HTML-nya seperti ini. Nah, jadi di HTML ini ada tag pembukanya atau sintaks atau perintah pembukanya yang identifikasi bahwa ini bahasa menggunakan HTML. Jadi buka kurung dari HTML, jangan lupa di backslash atau slashnya HTML untuk penutupnya ini. Jadi di dalam struktur code-nya ada pembuka dari HTML-nya, penutup. Di dalam tag HTML ini kita mempunyai dua tag, yaitu head dengan body. Kenapa harus ada head dan kenapa harus ada body? Ini kita analogikan sebagai kepala dan ini sebagai badannya atau isi dari konten webnya. Kita analogikan seperti manusia. Sebuah HTML atau script HTML ataupun website mempunyai kepala, badan seperti manusia. Jadi kepalanya itu nanti berisi titel dari sebuah websitenya atau sebuah aplikasinya. Di dalam head ini kita kasih sebuah tag title sebagai judul dari sebuah websitenya. Kita coba dulu. Title kita beri nama latihan 1 aja, latihan 1. Dah, kita save. Coba kita cek. Ini latihan 1, kita buka di Opera karena saya menggunakan Opera. Nah, nggak ada isinya kan? Nah, di mana latihan 1 itu kelihatan? Nah, di sini. Di teks ini atau title judul dari web yang nanti kita buat atau script yang nanti kita buat. Di sini saya tulis latihan 1. Coba kita ganti jadi latihan 10. Kita lihat apakah berubah. Nah, ini berubah. Jadi fungsi dari title dari tag head yang di dalamnya menggunakan fungsi atau sintaks atau tag title itu untuk merubah atau memberi teks dari judul ini. Kita udah punya
tag title, di dalam tag head. Nah, coba kita cek dari tag body. Tag body ini itu kita analogikan di dalam sini. Ini adalah body dari sebuah website atau sebuah script. Kita coba menggunakan tulisan biasa aja. Kita coba hello world. Sorry. Hello world. Kita save. Nah, ini keluar. Jadi isi dari sini atau konten dari sebuah websitenya itu ada pada tag body-nya. Hello world ini di dalam tag body akan muncul di script kita itu di bagian konten dari si website atau si scriptnya. Nah, sekarang kita belajar dengan tag heading. Tag heading itu ada heading 1, heading 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tag heading. Kita coba satu persatu. Kita coba ini heading 1. Kita coba lagi untuk heading 2 atau H2. Ini heading 2. Sorry. H3 atau heading 3. Kita masukkan lagi. Kita udah mempunyai 6 tag heading dari heading pertama sampai heading ke-6. Kita cek perbedaannya di mana sih. Kita reload dulu. Nah, perbedaannya ini heading atau script dari H1-nya ini H2, H3, tag H4, H5 sampai H6. Kalian bisa cek sendiri perbedaan dari ukuran dari fontnya. Kenapa dinamakan tag heading? Biasanya digunakan untuk penjudulan sebuah konten. Jadi ini judul yang paling besar, judul subnya, subs dari subnya lagi, sampai seterusnya. Ya, udah paham? Nah, kita lanjut untuk tag. Kalau kita mau membuat sebuah paragraf di dalam HTML, kita mempunyai tag paragraf sendiri, yaitu tag P. Nah, ini kita isi lorem ipsum dulu. Seperti biasa, kita isi untuk sebuah paragraf, kita bikin sebuah paragraf. Kita udah mempunyai sebuah paragraf yang di dalam sebuah tag P atau tag dari paragrafnya. Kita coba cek. Nah, dari H1 atau heading itu kelihatan perbedaannya. Kenapa saya bilang kelihatan perbedaannya? Kalau heading itu diboldkan atau ditebalkan, sedangkan dari tag paragraf ini hurufnya hanya huruf standar. Jadi ini biasanya digunakan ketika kalian mau membuat sebuah paragraf di dalam script HTML ini.
Untuk penjelasan teks-teksnya mungkin saya rasa cukup. Untuk teks atau sintak-sintak teks lainnya kalian bisa cek di Google aja, karena selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan dari table, atau kita membuat sebuah tabel di dalam script HTML yang nanti kalian pasti akan berguna, atau script atau tag ini, penjelasan ini semoga berguna ketika kalian nanti membuat sebuah aplikasi web tentang data-data orang, data-data karyawan, ataupun data-data siswa. Kita coba. Jadi di dalam HTML kita mempunyai sebuah tag table. Tag table ini seperti biasa, pembuka tag table, penutup tag table. Nah, di dalam tag table ada lagi yang namanya tag R atau table row. Table row. Kalian udah pasti tahu di mana baris, di mana kolom. Untuk kolom itu yang sebelah, yang mengarah ke kanan, sedangkan baris itu yang ke bawah. Kita membuat sebuah baris pertama dari tabelnya, jadi kita bikin tag row. Ini berupa baris pertama atau table baris pertama. Di dalam ini kita akan membuat sebuah tag lagi, karena baris pertama biasanya kita digunakan untuk sebuah judul dari tabelnya atau judul per kolomnya. Kita buat menggunakan tag H atau table header. Table header ini kita buat misalnya nama. Kita sudah mempunyai sebuah satu baris dari sebuah table yang merupakan judul dari kolom tersebut. Kita cek contohnya seperti ini. Tag dari TH itu membuat fontnya menjadi bold atau tebal karena merupakan tag untuk judul dari kolomnya. Selanjutnya, untuk kita membuat sebuah isinya, pasti table di atas dan di bawah. Di baris pertama biasanya itu judul menggunakan tag H yang tadi, sedangkan kita buat lagi dari sebuah baris menggunakan table row atau TR. Di sini kita membuat dari data tablenya atau data kolomnya menggunakan tag table data atau table atau TD. TD ini berupa data dari si kolomnya. Kita contohkan saja. Nah, kita mempunyai dua table row. Table row pertama untuk judul, table row kedua untuk isian pertama. Kita coba di sini. Nah, ini udah kelihatan perbedaannya. Table row ini ramuan isinya untuk table data, dan nama ini merupakan table header atau judul dari kolomnya. Nah, kalian bisa melihat ini belum ada dari garis tepinya atau bordernya. Kita tambahkan dari tag table ini, kita spasi, masukkan tambahan script yaitu border sama dengan kutip, kita kasih satu untuk bordernya 1. Jadi dia keluar seperti ini. Kalau kita kasih 2 seperti apa, kita cek. Oh, dia jadi garis tepian ini jadi 2 dia. Bisa dicek. Coba saya zoom dulu. Nah, ini kalian bisa melihat sendiri perbedaan tadi table border 1 dengan border 2. Kita copy aja biar kelihatan perbedaannya.
Nah, saya membuat dua buah tabel, Deborah dengan Ramon. Ramon ini menggunakan border 1, sedangkan Deborah menggunakan border 2. Ini bisa dicek di garis tepi ini dari Ramon yang kita kasih bordernya isinya 1 seperti ini. Dia tidak tebal, hanya garis tipis karena hanya 1 garis. Sedangkan Deborah ini kita kasih 2 tadi. Jadi dia agak tebal karena digabung dengan 1 garis lagi. Jadi dia lebih tebal. Udah, penjelasan border saya rasa cukup. Kita lanjut lagi. Kita mau membuat sebuah data dari mahasiswa aja, atau data siswa lah. Berarti data siswa yang kita ambil kolom-kolomnya nama, terus mungkin jenis kelamin ya, TH, jenis kelamin, terus kita kasih bikin judul lagi. Untuk mungkin kita kasih NIS, nomor induk dari siswanya. Nah, kita tambahkan lagi di Ramon ini, berarti kita bikin tabel data lagi. Tabel data berarti kolom kedua. Ini artinya Ramon ini di kolom pertama dengan table head dari nama. Yang keduanya berarti jenis kelamin. Kita coba laki-laki. Dah, kita coba laki-laki. Nah, berikutnya berarti NIS. Kita coba NIS-nya 1718-3008. Kita cek. Oh, ini seperti ini. Kita setel ulang dulu. Jenis nama Ramon, jenis kelamin laki-laki, NIS-nya ini. Nah, kita mau membuat sebuah tabel. Kita tambahkan di sini tag yang tadi kita pelajari, tag heading 1. Kita coba data nilai siswa. Oke, data nilai siswa munculnya seperti ini. Nah, tabelnya kan terlalu kecil nih. Kita mau membuat tabelnya lebih besar lah. Kita menggunakan cell padding aja. Cell padding sama dengan kutip, kita kasih 10 aja. 10 kayak gimana sih? Nah, jadi dia dilebarkan sesuai dengan tinggi dan lebar dari kolomnya. Jadi lebih teratur untuk melebarkannya kalau kita menggunakan cell padding. Nah, itu. Nah, di dalam berarti di sini data nilai siswa yang kita mau bikin. Kita bikin lagi, jangan satu dari sel datanya, kita kopikan saja biar kita nggak ribet-ribet bikin ulang lagi. Misalnya jangan Ramon, Temon, laki-laki, kita bedakan dari NIS-nya. Nah, kita cek lagi, berarti kita udah punya 2 nih. Kita mempunyai 3 kolom dengan 3 baris tabelnya. Nah, ini table head, table datanya dari Ramon sampai Temon. Nah, berarti kan data nilai, kita harus membuat sebuah nilai. Kita coba TH berarti nilai.
nilai. Berarti kita ambil dua contoh aja. Nilai matematika dengan nilai, kita contohkan bahasa Inggris. Kita coba. Nah, ini kan belum ada datanya. Ini kosong karena kita di dalam tabel ini kita baru 3, sedangkan tabel judulnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 6 tabel judul. Kita hanya mempunyai 3 tabel data atau kolom datanya. Nanti itu kita tambahkan. Tapi yang jadi error di sini, saya maunya nilai ini ada di atas ini. Jadi menggunakan 2 kolom. Kalau di Excel namanya merge cell. Jadi dari sel matematika bahasa Inggris itu disatukan di atasnya. Nah, berarti kan namanya harus mempunyai 2 baris. Jenis kelamin 2 baris, nis 2 baris. Gimana sih? Nah, di dalam HTML itu ada yang namanya call span dengan row span. Kita coba dulu. Gunanya call span apa sih? Kita hapus dulu ya dari tabel matematika ini. Kita membuat dulu nilai ini ada di atas ini. Oke. Kita buat berarti table row lagi karena kita menggunakan 2 baris. Di sini kita kasih table head matematika, table head nilai bahasa Inggris berarti. Nah, kita cek. Oh, gini. Kita udah mau punya 2 baris dari table head. Nah, ini berarti gimana caranya menjadi di bawah nilai ini. Berarti nama ini harus merge ke bawah 2 baris ini nama. Kita coba menggunakan merge dari 2 nama ini dulu. Berarti itu menggunakan yang namanya tambahan di sini call span sama dengan kutip kita kasih 2 karena menyatukan 2 baris menjadi 1 baris atau merge centernya 2 karena yang kita mau buat itu jenis kelamin nis itu 2 baris semua. Kita coba sampai nis kita kasih call span lagi 2. Kita cek apa yang berubah. Belum ada yang berubah karena dari nilai ini kita belum ngasih self span atau oh iya, ini sorry, ini bukan row call span tapi row span. Row span kita ganti row span. Ini juga kita ganti row span. Row span untuk merge and center ke bawah. Sorry. Dah. Hasilnya seperti ini. Jadi namanya udah 2 baris, jenis kelamin 2 baris 1 kolom, nis itu 2 baris 1 kolom. Nah, gimana nilainya menjadi 2 kolom 1 baris ini? Itu kita menggunakan yang namanya tag dari TH ini, kita tambahkan yang tadi call span, kita tambahkan 2 kolom menjadi 1. Nah, seperti ini. Gimana? Nah, ini yang kosong kita tambahkan lagi. Berarti kita buat sebuah data lagi, table data. Kita kasih misalnya nilainya 80. Kita buat lagi table data 85. Sama lagi untuk data dari temuannya kita buat table data 87 misalnya, table data 88.
Kita save, kita cek lagi. Nah, dia udah menjadi satu nilainya. Nah, ini tabel sederhana atau data yang sederhana dari sebuah HTML. Untuk kalian yang nanti ingin, mungkin ini dari dasarnya aja saya ngebahasnya. Untuk lebih lanjutnya di video berikutnya, karena saya hanya mengajar dari dasarnya biar kalian tahu dasar dari pembuatan aplikasi web atau script web ataupun sebuah website itu dasarnya dari HTML atau bahasa markup. Dari mulai pembuatan tabelnya. Jadi HTML ini adalah sebuah kerangka dari sebuah website tersebut. Jadi kalian yang mau membuat sebuah website, kalian harus tahu atau paham betul dengan HTML ini, karena di dalam nanti ketika kalian membuat website yang dinamis atau website seperti Google, Facebook, itu pasti ada sebuah bahasa markupnya, yang nanti mungkin bahasa markup ini digabungkan dengan bahasa PHP, bahasa CSS untuk desainnya. Kalau kalian mau belajar ke arah web design, kalian menggunakan HTML ini digabungkan dengan CSS ataupun dengan sebuah JavaScript. Sedangkan kalau kalian mau mengarah ke web sistemnya, kalian akan belajar HTML, bahasa PHP atau JavaScript tersebut. Nanti banyak lagi bahasa Python, bahasa Golang. Jadi ini hanya sebuah dasar dari pengenalan HTML dan pengenalan pembuatan tabel data dari sebuah script HTML. Mungkin itu aja dari video ini. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang baru, seperti kita membuat sebuah atau menambahkan sebuah gambar ke dalam script HTML kita. Jadi studi kasus kita nanti membuat sebuah data dinamis dari HTML ini, sebuah website statis HTML. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like apabila kalian suka video ini. Tunggu video berikutnya. Terima kasih.